Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Clara Florencia Berusur Bakti dengan NIM 202315202029 Prodi Kebidanan. Izin Mem, izin teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi bidan. Sebelum kita masuk ke penjelasan kode etik profesi kebidanan, kita harus tahu dulu apa itu kode etik profesi. Apa yang dimaksud kode etik profesi? Kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi. Kode etik juga sebagai pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas maupun tugas suatu profesi. Ada 6 kode etik profesi kebidanan. Ingin tahu? Yuk kita bahas. Nah, kode etik profesi bidan yang pertama adalah kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang kedua, menjalankan tugas profesinya, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh, dan memelihara citra bidan. Yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa bertanggung jawab pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yang keempat itu ada menjalankan tugasnya, mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kelima, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuannya. Yang terakhir, bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Selanjutnya, kewajiban bidan dalam tugasnya. Yang pertama, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan, mengadakan konsultasi ataupun rujukan. Yang ketiga, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien. Selanjutnya, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Yang pertama, setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Yang kedua, setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, kewajiban bidan dalam profesinya. Yang pertama, setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan dirinya. Selanjutnya, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Yang pertama, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA, KB, dan kesehatan keluarga serta masyarakat. Yang kedua, setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintahan untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Terakhir, sebagai penutup, menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia harus dilakukan setiap bidan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Contohnya, setiap bidan harus menjaga nama baik, menjunjung tinggi citra profesinya sebagai bidan dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberi pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata, salah tutur, maupun salah ketik di presentasi saya hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.